Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Nisrina Anbar sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Di sini aku sedang bersama calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin bisa perkenalkan diri dan dari paslon nomor berapa? Oke, sebelumnya mungkin dari aku dulu, Teh. Oke. Halo teman-teman semuanya, Sampurasun. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Zaini, merupakan mahasiswa aktif semester 4 yang kebetulan saat ini mencalonkan diri sebagai calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan periode 2025-2026. Di mana kami hari ini mencalonkan diri di pasangan calon nomor urut 2, teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, nama aku Aldi Adetian, mahasiswa semester 4 dari angkatan 2023 yang pada pemira tahun ini mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua BEM FH Unpas periode 2025-2026 pasangan nomor urut 2. Jadi nomor urut 2 ya. Ya, Nah, betul. Kalian saat mendaftarkan pasti punya visi misi, Oke. program kerja, juga punya slogan, mungkin boleh dikasih tahu teman-teman apa Slogan. aja? Visi Slogan ya? misi, Oh, visi misi dulu. Iya. Oke, mungkin untuk visi akan saya coba jelaskan ya, Teh. Oke. Teman-teman semua, kami pasangan calon nomor urut 2 memiliki visi di mana membangun lembaga BEM FH Unpas yang bersikap. Bersikap ini merupakan akronim dari berdikari, responsif, inklusif, kritis, aktif, progresif, serta revolusioner dengan mentalitas juang yang tinggi dan berasaskan Pancasila dalam mencapai nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya untuk misi yang pertama, kami ingin membangun BEM FH Unpas yang mandiri dan profesional dengan menyusun sistem kerja organisasi yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan agar BEM FH Unpas mampu menjalankan pengembangan, advokasi dan pelayanan terhadap mahasiswa nantinya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Dan untuk misi kita selanjutnya yakni membangun sinergitas bersama dengan Sivitas Akademik FH Unpas untuk nantinya berupaya membangun BEM FH Unpas yang inklusif dan solutif agar dapat memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan pada nantinya akan memberikan kemajuan bersama yang secara progresif. Lalu yang keempat, membangun kondisi FH Unpas yang berlandaskan kompetitif, kritis, dan aktif dengan menanamkan prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh untuk merealisasikan Tridharma perguruan tinggi dengan menanamkan nilai kepasundanan, luhung elmuna, jembar budayana, pengkuh agamana. Oke. Tadi udah ya visi misinya. Kalau program kerja boleh mungkin dikasih tahu teman-teman yang lain program kerja yang akan kalian udah susun itu apa aja sih? Oke, mungkin saya dulu yang jawab ya. Ini terkait dengan program kerja yang akan kami bawakan nanti di kepengurusan kami ketika aminnya terpilih. Program kerja yang pertama yang menjadi program unggulan adalah Pasundan Job Fair. Jadi Pasundan Job Fair ini merupakan program kerja yang memberikan nantinya peluang bagi rekan-rekan semua untuk melihat bagaimana pengalaman-pengalaman juga pengetahuan-pengetahuan baru yang didapat langsung dari praktisi-praktisi yang profesional. Juga Pasundan Job Fair ini merupakan program kerja yang bertujuan juga untuk memberikan pemahaman bagi para mahasiswa khususnya semester 4 yang ingin mengambil penjurusan nantinya. Jadi dengan melakukan diskusi yang atraktif dengan para profesional nantinya, mereka akan lebih paham harus bagaimana nantinya ketika akan mengambil penjurusan di semester 5 nantinya gitu kan. Selanjutnya untuk program kerja yang kedua ini dinamakan Law Academic Month. Law Academic Month ini merupakan program kerja yang di dalamnya berisi rangkaian kegiatan-kegiatan yang berisi kompetisi. Jadi kompetisi dalam bidang akademik. Namun sebelum masuk ke proker itu sebelumnya kita juga dalam kepengurusan nanti sebetulnya berfokus pada kegiatan yang berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan minat mahasiswa, untuk menciptakan kemampuan basic dari mahasiswa sendiri, kita akan coba berkolaborasi dengan para unit minat bakat fakultas yang ada, yang sesuai pada bidangnya masing-masing. Sehingga nanti di akhir kepengurusan kami akan coba melihat bagaimana hasil kegiatan yang masif tadi, kegiatan yang berkelanjutan, yang konsisten tadi, dengan menciptakan tadi program kerja untuk memberikan wadah bagi mahasiswa saling berkompetisi secara sportif. Di dalamnya nanti ada kegiatan Pasundan Debat Championship,
Lalu ada juga kompetisi litigasi seperti lomba surat dakwaan, lomba surat gugatan, dan litigasi-litigasi lainnya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, udah. Dan Sebelumnya masih ada, Kak. Oke. Dan untuk selanjutnya yakni ada berdikari secara ekonomi. Oke. Dan berdikari ekonomi ini merupakan program kerja yang lebih berfokus terhadap pengembangan secara ekonomi. Tetapi tidak hanya mengenai lembaga saja, tetapi merupakan pengembangan ekonomi yang ada di mahasiswa juga. Ketika mahasiswa memiliki minat dalam berbisnis ataupun berekonomi, maka kita akan bekerja sama nantinya untuk mengembangkan potensi tersebut. Lalu ada juga pengabdian terhadap masyarakat. Mengapa kami mengambil pengabdian kepada masyarakat ini? Memang dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya ada pengabdian terhadap masyarakat, kami ingin mengaktualisasikan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Lalu yang terakhir ada program kerja yang Posma. Pasma. Jadi Posma ini mungkin aku boleh bantu jawab juga. Kita gantian aja kali ya. Jadi Posma ini Pekan Olahraga Seni Mahasiswa. Jadi kita mewadahi juga rekan-rekan yang berada di komunitas, berada di UMBF, bukan UMBF mungkin ya, komunitas, lebih ke komunitas. Karena UMBF kebetulan baru ada 2. Iya, betul. Jadi komunitas-komunitas yang bergerak di bidang non akademik. Kita coba juga menaungi mereka dalam Pekan Olahraga Seni Mahasiswa tadi. Pekan Olahraga Seni Mahasiswa yang nantinya di dalamnya kegiatannya rentetannya ada kompetisi-kompetisi di bidang olahraga, juga di bidang kesenian. Sehingga mahasiswa nantinya mampu akhirnya memberikan daya kompetitifnya di ranah fakultas. Sehingga ketika nanti semisal ada kompetisi-kompetisi di luar universitas, dapat akhirnya mampu untuk menunjukkan mentalitas juang yang tingginya. Yang sebelumnya sudah kita coba gembleng di BEM FH Unpas, yang dinaungi BEM FH Unpas dalam kompetisi-kompetisi di program kerja kami nantinya. Sebelumnya juga mungkin Kak, aku izin jelasin juga terkait berdikari ekonomi. Nah mungkin aku takutnya juga berdikari ini teman-teman juga masih belum paham, karena berdikari ini merupakan akronim sebetulnya Kak. Berdikari ini merupakan berdiri di kaki sendiri. Betul sekali. Jadi berdikari merupakan gagasan yang dibawa oleh Bapak founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno. Dalam Trisaktinya, Bapak Soekarno membawa 3 gagasan. Bahwa negara harus berdikari secara ekonomi, bahwa negara harus berdikari secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. Nah mungkin kami melihat bahwa hal ini juga harus, bukan mungkin bahkan ya, ini harus untuk kita konversikan juga di ranah kelembagaan di BEM FH Unpas nantinya. Bagaimana konversikannya? Kita coba untuk berdikari secara ekonomi, akhirnya kita mampu berdikari secara ekonomi tadi. Jawabannya dengan menciptakan program kerja tadi, di mana BEM FH Unpas menaungi beberapa usaha yang dimiliki BEM FH Unpas, yang dinaungi langsung oleh BEM FH Unpas, di mana keuntungannya dapat menjawab persoalan-persoalan dari lembaga-lembaga yang saat ini juga saya rasa sangat fundament ya, persoalan terkait anggaran. Betul. Jadi bisa dikatakan ya inilah jawabannya, kami ingin coba berdikari secara ekonomi tadi. Lalu yang kedua, berdikari secara jaringan. Nah, berdikari secara jaringan ini bisa dikatakan bahwa BEM FH Unpas ini mampu menciptakan peluang bagi mahasiswa-mahasiswa untuk akhirnya memiliki jaringannya sendiri. Nah, tadi apa konversinya? Kami menciptakan program kerja tadi, Pasundan Job Fair, di mana juga kami berkolaborasi nantinya dengan lembaga-lembaga terkait. Seperti CDC di fakultas ada Career Development Center, di mana juga kan fakultas kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan sayang sekali ketika akhirnya kerjasama tersebut tidak diberdayakan. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, udah berarti ya? Dan mungkin untuk slogan kami ya Teh, boleh? Oh ya, ini untuk slogan ya Teh? Iya. Untuk slogan. Kami punya slogan ranting perjuangan, bersikap untuk mencapai perubahan. Berarti dari tadi, dari visi misi, program kerja, juga slogan kalian udah siap ya, udah menyiapkan itu dengan matang terkait program kerja. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih kalian punya minat itu untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM ini tuh kenapa? Oke. Boleh aku jawab dulu ya Kak? Ini terkait dengan keresahan apa mungkin ya, alasan apa hingga akhirnya kami, Zain dan Aldi, memantapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama, kami berangkat dari keresahan di mana sebelumnya kami memiliki ekspektasi bahwa mahasiswa ini memiliki andil besar dalam membangun peradaban bangsa dan negaranya. Bahwa mahasiswa ini memiliki andil besar dalam merubah bangsanya menjadi lebih maju lagi ke depannya. Karena kami melihat bahwa juga saat ini ternyata dari banyaknya masyarakat di negara kita,
dari Badan Pusat Statistik, data kami melihat bahwa ternyata hanya ada 10,2% masyarakat yang lulus dari jenjang pendidikan tinggi. Nah ini juga akhirnya kami lihat bahwa ternyata kami hari ini ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan merupakan individu-individu yang akhirnya beruntung. Individu-individu yang akhirnya diberikan kesempatan untuk menimba ilmunya di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dan sayang sekali rasanya ketika tidak kami konversikan nanti di lingkungan masyarakat sekitar. Juga di lingkungan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Begitu kan. Mungkin sama halnya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Zen. Keresahan saya pun juga sama seperti menurunnya daya kompetitif yang ada pada mahasiswa saat ini. Yang memang pada nantinya ketika daya kompetitif mahasiswa menurun, maka kualitasnya pun akan menurun juga. Sehingga nantinya akan berdampak terhadap apa? Terhadap kualitas fakultas itu sendiri maupun universitas. Dan bahkan akan lebih parahnya lagi berdampak terhadap bangsa kita. Sehingga untuk menggerakkan roda perkembangan untuk memajukan ini harus ada pemantik. Maka dari itu kami memberanikan diri atau memantapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM FH Unpas untuk memantik hal tersebut dan merubah kondisi itu untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin Kak, aku boleh izin nambah itu? Boleh. Ya cerita-cerita sedikit aja Boleh, maksudnya. boleh. Kenapa akhirnya kami berdua lah yang jadi pasangan calon nomor urut 2. Kebetulan kami ini rekan sejabat di salah satu MBF di Pasundan Debat Club. Di mana kami di sana cukup sering berkomunikasi ya. Jadi kita sering berkeluh kesah tentang gimana sih gambaran kampus menurut Aldi, gimana sih gambaran kampus menurut Zen. Kami saling bertukar pikiran dan akhirnya kami menemukan bahwa ternyata keresahan kami kurang lebih sama. Iya. Karena tadi kami mantapkan diri untuk maju jadi calon ketua dan wakil ketua BEM FH Unpas periode 2025-2026. Oke. Berarti kalian itu udah kenal dulu ya, Iya. dan sering berdiskusi lah tentang keresahan yang ada di Fakultas Hukum ini. Nah, selanjutnya apa sih gagasan yang kalian bawa nanti kalau udah terpilih gitu jadi ketua dan wakil ketua BEM itu? Gagasan, jadi Iya, lebih gagasan. ke mau dibawa kemana BEM FH Unpas gitu ya. Betul. Jadi gagasan besar kami sebetulnya membawa BEM FH Unpas yang membawa BEM FH Unpas menjadi agen perubahan. Perubahan menuju kemerdekaan. Kemerdekaan di sini sebetulnya sudah saya sampaikan tadi. Kemerdekaan yang akhirnya bisa berdiri di kaki sendiri. Tadi yang saya kutip dari kalimat Bapak Proklamator kita. Bahwa kita harus berdikari secara ekonomi, kita harus berdikari secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. Itu pun saya ingin konversikan ke BEM FH Unpas saat ini. Lain dari itu juga, kami ingin membawa perubahannya nanti dari kemerdekaannya tadi, akhirnya dapat memberikan kemanfaatan pada lingkungan sekitar. Akhirnya dapat memberikan keadilan dan kepastian terhadap lingkungan sekitar. Karena linear hukum kita kan kebetulan, disiplin ilmu kita disiplin ilmu kita kebetulan kan ilmu hukum. Jadi rasa-rasanya sayang sekali ketika BEM FH Unpas saat ini bergerak tidak coba merealisasikan apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Gitu kan. Dan mungkin untuk nantinya ketika misalkan aminnya kita terpilih, memang dalam menjalankan suatu organisasi ini harus berdasarkan dua arah antara kita dan mereka. Jadi dalam menjalankan organisasi tidak hanya kita saja yang dipikirkan, tetapi juga kita memikirkan tentang mereka juga. Mereka ini merupakan lembaga yang lain, unit-unit bakat, komunitas, mahasiswa maupun entitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Sehingga ketika kita dan mereka ini disatukan, maka akan terjalin kerjasama yang baik dan akan akhirnya bermuara terhadap bermuara pada sinergitas nantinya. Oke. Yang mungkin juga aku izin tambahin. Itulah juga kenapa akhirnya divisi kami ada responsif dan inklusif. Sehingga kami coba melibatkan seluruh entitas juga sivitas akademika yang ada. Ya, supaya akhirnya kita sinergis seperti apa yang dikatakan Aldi tadi. Itu mungkin. Juga kami meyakini, Zain dan Aldi meyakini bahwa kepemimpinan yang baik merupakan kepemimpinan yang bersifat dua arah. Antara pemimpin dan mereka yang dipimpin. Sehingga konsepnya apa? Bahwa kita harus saling membersamai. Kita harus saling membersamai, ada timbal balik, ada hubungan yang bersifat dua arah. Ketika BEM membersamai mahasiswa, begitupun mahasiswa membersamai BEM. Karena kami melihat juga salah satu keresahannya juga mungkin kami melihat bahwa BEM FH Unpas
bukan BEM FH Unpas, tapi lingkungan FH Unpas saat ini cenderung saling menunjukkan eksklusivitasnya, Kak. Betul. Eksklusivitasnya satu sama lain. Entah itu dari lembaga ke mahasiswa, juga mahasiswa ke lembaga. Tadilah kami coba akhirnya membentuk inklusivitas tadi dengan membentukkan kegiatan-kegiatan yang masif. Kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan sehingga akhirnya dari kegiatan yang masif ini muncullah progres-progres yang membawa perubahan nantinya. Begitu, Kak. Oke, ini sedikit dipantik lagi ya, Oke. boleh kan? Boleh. Apa sih, bagaimana kalian ngejaga sinergitas ya? Karena tadi udah dibahas sinergitas, menjalin hubungan dengan lembaga lain. Nah, kalau kalian menjaga hubungan dengan lembaga lain tuh, lembaga dan mahasiswa tuh kayak gimana sih? Oke. Mungkin boleh aku jawab dulu ya. Boleh. Kalau dari aku, yang pertama itu kita harus mengembangkan budaya komunikasi antar lembaga maupun antar mahasiswa. Karena komunikasi ini merupakan hal yang paling fundamental dalam menjalin suatu hubungan. Sehingga ketika komunikasinya terjalin dengan baik, maka hubungannya pun nantinya akan terjalin dengan baik juga. Nah, maka ketika nantinya komunikasi ini berjalan dengan baik, maka sinergitas pun akan berjalan dengan baik. Saya pernah mengingat apa yang pernah dikatakan dosen Bapak Rusli SHMH, bahwasannya dalam menjalin suatu sinergitas ini memang yang penting diutamakan itu adalah silaturahmi antar lembaga maupun antar mahasiswa. Sehingga ketika memang nantinya kita sering bertemu, sering komunikasi, saling bertukar pikiran, maka nantinya akan muncullah sinergitas atau chemistry yang terjadi gitu, untuk tujuan nantinya kemajuan FH Unpas. Gitu. Mungkin aku izin nambahin ya. Ya, kurang lebihnya sebetulnya sama seperti apa yang disampaikan oleh Aldi. Kami akan coba membentuk sinergitas tersebut dengan melibatkan seluruh entitas yang ada, baik kelembagaan ataupun mahasiswa di proker dan kegiatan kami. Jadi kami coba ya tadi kolaborasi. Kalau misalkan dikatakan tadi Pak Rusli kan ada silaturahmi. Ini juga lah yang melandasi kami akhirnya mencantumkan sili asa, sili asi dan sili asu dalam misi keempat kami. Iya. Itulah yang akhirnya kami coba konversikan di lingkungannya nanti hingga akhirnya terbentuklah tadi sinergitas di kelembagaan BEM FH Unpas dengan mahasiswa yang ada nantinya. Betul. Ini pertanyaannya sedikit menarik nih, karena kalian kan mengajak mahasiswa, selalu mengajak mahasiswa, melibatkan mahasiswa. Pertanyaannya, di tengah mahasiswa apatis nih, di peran mahasiswa di tengah apatisme ini, hal apa yang kalian lakukan gitu mengenai peran mahasiswa yang apatis ini? Gitu. Oke. Mungkin izin jawab Kak, bagaimana mungkin kita menjawab persoalan apatisme itu tadi. Iya, betul. Jadi saya sempat membaca salah satu literatur Kak. Ya, mungkin di dialog lembaga juga sudah sempat saya singgung kemarin. Jadi di Rekayasa Sosial karya Jalaluddin Rahmat itu dikatakan bahwa untuk mencapai satu perubahan, kalau di sini kan konsepnya membawa perubahan dari apatis jadi aktif ya. Itu. Jadi untuk mencapai perubahan itu kita perlu gerakan yang masif. Perlu gerakan yang berkelanjutan. Perlu gerakan yang terus konsisten dalam membangun minat mahasiswanya nanti. Itulah mengapa sebetulnya proker-proker kami ini sifatnya menjadi gerbang akhir dalam melihat atau menilai bagaimana kegiatan-kegiatan kami berjalan. Nah, karena kami fokusnya nanti di BEM FH Unpas ini adalah kegiatan, Kak. Kegiatan yang berkelanjutan. Seperti setiap bulannya ada 2 kegiatan atau 1 kegiatan, kami akan berfokus di situ untuk akhirnya masif tadi tercipta di BEM FH Unpas periode kami nantinya insya Allah ketika mungkin terpilih. Gitu. Dan mungkin untuk apatisme ini memang lahir karena didukung dengan situasi yang ada pada saat ini mungkin ya. Karena ketika situasinya kompetitif, saya pernah mengutip dari apa yang pernah dikatakan Tan Malaka, terbentur, dan terbentuk. Betul. Maka ketika misalkan situasinya sudah berubah menjadi situasi yang kompetitif, maka mahasiswa ketika dibenturkan dengan situasi tersebut, maka mau tidak mau mahasiswa tersebut harus berubah menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya setelah terbentur dengan kondisi tersebut akan terbentuk menjadi kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Lanjut boleh. Sepertinya saya mau nambahin lagi kan. Sebetulnya juga kan tadi kita sudah singgung ya. Ya. Di misi keempat kami ada prinsip sili asa, sili asi, dan sili asu. Dengan kita akhirnya nanti saling mengasah, menciptakan lingkungan yang saling mengasah mahasiswa satu sama lain, menciptakan lingkungan yang saling mengasuh mahasiswa satu sama lain, dan mengasihi satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, sehingga kami percaya bahwa nanti akan ada hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Sehingga apatisme nanti akan tergerus dengan nilai-nilai persaudaraan tadi. Nah itulah kenapa juga akhirnya tadi kami cantumkan di dalam misi keempat kami terkait prinsip sili asa, sili asi, dan sili asu tadi.
Oke, lanjut nih. Kalian kan udah menyusun program dengan secara matang dan tersusun lah gitu. Nah, mengenai program kerja yang kalian susun, eh, jika nanti kemungkinan program kerja itu tidak terlaksana saat kalian menjabat, eh, apa sih antisipasi kalian gitu untuk mengatasi program kerja yang tidak terlaksana gitu? Mungkin dari aku dulu aku jawab ya. Bagaimana ketika program kerja yang tadi kami sudah sampaikan ini tidak terlaksana? Pertanyaannya bagaimana ketika tidak terlaksana? Iya, betul. Jadi sebetulnya kami lihat bahwa program kerja ini sifatnya dinamis sebetulnya, Kak. Kelembagaan pun bersifat dinamis karena dia melibatkan individu-individu yang memang dinamis juga sifatnya. Artinya kita harus melihat juga nanti bagaimana kebutuhan mahasiswa dalam periode kepemimpinan kami. Karena perlu kita yakini juga, perlu kita akui bahwa keresahan-keresahan mahasiswa ini seiring berjalannya waktu berubah-ubah. Itulah mengapa tadi juga kami katakan responsif. Bagaimana akhirnya kami mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa. Mungkin singkatnya bagaimana mungkin ketika program kerja yang nantinya akan berjalan, ini sudah tidak sesuai pada kebutuhan mahasiswa. Pertanyaannya, baiknya apa harus dilanjutkan atau tidak? Kami sendiri mungkin sehematnya akan menjawab bahwa baiknya kita tidak melanjutkannya, namun merubah program kerjanya sesuai bagaimana kebutuhan mahasiswa nantinya. Begitu mungkin kurang lebihnya, Kak. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dalam menjalankan suatu kepemimpinan organisasi ini tidak hanya tentang kita, tetapi juga tentang mereka. Jadi nantinya ketika kita sudah menyiapkan suatu program kerja, tetapi memang kebutuhan dari mahasiswa ini kurang relevan dengan apa yang sudah dipersiapkan, maka kita nantinya akan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri. Tapi lain dari itu, ketika memang program kerjanya ini merupakan program kerja yang dibutuhkan mahasiswa, bentuk komitmen kami akan menyerahkan konsekuensi ini sesuai pada regulasi yang berlaku. Supaya juga akhirnya nanti mahasiswa juga akan terlibat juga mengawasi, yang mungkin juga sudah ada lembaganya. Kita saling mengawasi, tadi ada Sili Asah, kita saling mengawasi bagaimana akhirnya program-program kerja yang sudah kami coba bentuk komitmen di awal, ini juga harus terlaksana ketika memang ini menjadi kebutuhan dari mahasiswa yang ada. Betul, oke. Ini pertanyaannya lebih ke mengajak sih, ke para viewers atau mahasiswa yang nonton, coba jelasin kelebihan apa sih dari kalian. Kelebihan. Iya, sambil mengajak juga ke mahasiswa untuk memilih kalian berdasarkan kelebihan kalian gitu. Mungkin dari saya dulu. Boleh jawab. Sebelumnya teman-teman, saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang juga aktif di beberapa unit minat bakat fakultas. Di antaranya ada Anggir Hatara Pasundan Moot Court, lalu Pasundan Debat Club, dan juga ada salah satu organisasi eksternal, saya aktif juga di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dengan berbagai pengalaman yang saya temui di organisasi-organisasi tersebut, saya melihat bahwa ternyata saya memiliki satu kelebihan, mungkin bisa dikatakan satu kelebihan. Saya pribadi memiliki kelebihan di mana dapat melihat apa sebetulnya yang akhirnya menjadi kebutuhan mahasiswa bersama. Dengan apa caranya tadi yang kami katakan bahwa inklusivitas tadi. Kami mungkin bisa dikatakan mampu akhirnya menjadi pribadi yang inklusif terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada. Dengan juga lingkungan pertemanan kami yang cukup baik, akhirnya kami rasa ini jadi salah satu kelebihan kami untuk nantinya terpilih menjadi BEM FH Unpas periode 2025-2026. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena memang aku dari sejak SMP, SMA, dan saat ini S1 di Universitas Pasundan, memang dari dulu sudah ikut berkecimpung di organisasi. Dan dulunya SMP saya pernah menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMP Negeri 1 Cibatu. Dan juga lanjut ke SMA, di periode pertama itu saya menjabat sebagai Wakil Ketua 2 OSIS SMA Negeri 3 Garut. Dan di periode kedua saya melanjutkan menjadi Ketua Umum OSIS SMA Negeri 3 Garut. Dan setelah masuk ke jenjang universitas, saya masuk ke WMBF yakni Pasundan Debat Club. Dan memang alhamdulillah di Pasundan Debat Club saya pernah menggapai suatu prestasi yakni juara 2 Pasundan Debat Championship. Dan yang selanjutnya saya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pendidikan di bidang 1 BEM FH Unpas Kabinet Praksabinaya yang diketuai oleh Tum Regita. Oke, menarik ya. Nah, ini ada satu yang menarik nih, karena dari tadi aku ngelihat kalian itu pakai iket ya. Yeah. Karena menarik perhatian juga.
kalian pakai itu ada maknanya kah atau apa? Boleh dijelasin juga ke teman-teman kalau ada maknanya. Mungkin aku coba jelasin ya. Makna dari kenapa akhirnya kita pakai ikat Sunda ini. Oke. Sebetulnya maknanya adalah tadi, apa yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita. Kita harus berkepribadian yang berkebudayaan. Kita akhirnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang kita amini bersama bahwa nilai-nilai kepasundanan merupakan nilai-nilai yang perlu kita realisasikan. Karena di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka untuk mendukung kemanusiaan tadi juga kita harus konversikan pada suatu simbolik di mana akhirnya kita mendukung nilai-nilai budaya ini akhirnya terlaksana nanti juga, terkonversi juga nantinya di BEM FH Unpas periode kepemimpinan kami, begitu kan. Dan memang karena kita merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang notabene-nya menanamkan nilai-nilai kepasundanan itu sendiri, terlebih ada dalam nilai kepasundanan pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana. Dan dalam menggunakan ikat ini, kita memang ingin mengaktualisasikan nilai jembar budaya ini. Sehingga ketika kita diawali oleh kita, maka ya, kita juga ingin gitu. Ketika mahasiswa lain ikut menjaga budaya-budaya yang mereka miliki agar nantinya di kemudian hari tidak tergerus, hilang, tertelan. Udah, berarti ini masuk ke closing nih. Boleh nih teman-teman ajakin buat milih kalian dengan pakai slogan kalian mungkin atau dari visi misi boleh ajak teman-teman viewers untuk milih kalian. Mungkin kita closing statement dulu. Iya, Untuk terakhirnya tagline besarnya. Siap. Oke. Sebelumnya rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, mari bersama-sama, mari saling membersamai antara mahasiswa dengan lembaga nantinya. Mari kita berkolaborasi. Mari akhirnya kita bersinergitas untuk mencapai perubahan menuju perubahan yang lebih merdeka, menuju perubahan yang membawa kebermanfaatan, menuju perubahan yang membawa keadilan, dan menuju perubahan yang membawa kepastian. Dengan sifat dua arah tadi, kami yakin bahwa nantinya akan tercipta kepemimpinan yang baik. Karena kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bersifat dua arah. Antara mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin. Mungkin tagline akhirnya gimana? Mana? Ranting perjuangan bersikap untuk mencapai perubahan. Oke. Nah itu teman-teman. Sebelumnya makasih banyak untuk paslon 2. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Itu adalah podcast saya dengan paslon 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.